Karena ada sopo annasu manusia iku ummatan umat wahidatan yang satu. Ini sejak Nabi Adam. Jadi manusia itu aslinya agamanya satu, beriman semua, ya, beriman semua. Jadi beriman semua dan pada akhirnya berselisih. Ada yang tetap beriman, ada yang pada akhirnya jadi orang kafir. Ini kalau dilihat di tafsir atau bari, Ani bin Abbas kola kana bayna Nuh wa Adam asratu kurun. Jadi antara Nabi Nuh dan Nabi Adam yang dibahas adalah Nabi Nuh karena Nabi Nuh ini adalah pertama kali Nabi yang membawa syariat agama. Sebenarnya sebelum Nuh itu juga ada Nabi Idris. Bahkan itu kakek buyutnya Nabi Nuh. Ya, jadi Idris itu kakek buyutnya Nabi Nuh. Jadi antara Nuh dan Adam itu ada 10 generasi. Jadi asratu kurun, ada 10 generasi. Dan umurnya panjang-panjang. Gimana? Ya, pertama kali Nabi yang membawa syariat, ya Nabi Nuh itu. Ya, jadi ada 10 generasi dan itu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh sendiri kan kurang lebih 1000 tahun umurnya. Kurang lebih loh ya. Kulluhum ala syariatin minal haq. Nah, semuanya 10 generasi antara Adam sampai Nuh itu netepi agama yang satu, syariat yang satu. Fahtalafu. Nah, pada akhirnya mereka berselisih. Pada akhirnya mereka berselisih. Faba'asallah nabiyyin mubasirin wa mungdirin. Nah ini. Terus Allah mengutus para nabi memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi awalnya kemusyrikan itu begini, pada saat ada orang solih meninggal, iblis, setan itu membisikkan kepada orang yang masih hidup, mbok ya dibikinkan patung sebagai monumen atau gimana, kalian bisa mengenang kebaikan si fulan yang meninggal itu. Tuh. Akhirnya betul dibikinkan patung sama orang-orang. Asalnya ya tidak disembah. Asalnya tidak disembah. Terus ganti generasi, berhubung generasi berikutnya itu ya bodoh, enggak ngerti ilmu, akhirnya disembah. Nah, akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh itu. Jadi pertama kali Nabi yang membawa syariat agama. Jadi manusia itu sebenarnya adalah ummatan wahidah. Agamanya satu. Jadi ala dinin wahid, atas agama satu. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai menjelang terutusnya Nabi Nuh. Itu agamanya satu. Faba'asa maka mengutus sapa Allahu Allah an-nabiyyin pada
para nabi. Mubasysirin sebagai orang-orang yang memberi kabar gembira, man amana bil jannah, kalau beriman dimasukkan ke dalam surga. Wa mungdirin, dan sebagai orang-orang yang memberi kabar peringatan. Jadi man kafaro binar. Jadi barang siapa yang kafir, nanti dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dalam dakwah itu ada mubasysirin, ada mundhirin. Jadi setelah terjadi perpecahan agama, ada yang nyembah berhala dan lain-lain, yaitu sebagian manusia menyembah berhala, maka Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama kali. Ya, sebagai Rasul yang pertama kali. Wa anzala, dan menurunkan siapa Allah ma'ahum bersama mereka, nabiyin, al-kitab pada kitab. Jadi kitab bimakna kutub, di berbagai macam kitab. Tapi ditulis mufrad di sini karena memang inti dari isi kitab itu sama. Bil haqi, dengan hak. Jadi turunnya itu betul-betul hak dari Allah. Liyahkuma, agar menghukumi, apa? Putus-putus internetnya. Sudah bagus sekarang? Liyahkuma, agar menghukumi siapa Allah dengan kitab tersebut. Bainan nas, di antara manusia. Fima, di dalam apa-apa, ikhtalafu, yang berselisih mereka. Fihi, di dalam ma. Nah, jadi dengan Allah mengutus para rasul, kemudian dibawakan kitab bersama rasul tersebut, tujuannya Allah memang menghukumi, memberi keputusan di antara manusia di dalam perkara-perkara yang selama ini diperselisihkan. Di dalam perkara-perkara yang selama ini diperselisihkan. Jadi yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Itu mahtalafa, dan tidak berselisih. Fihi, di dalam kitab. Fihi rujukannya pada kitab, ya. Ila, kecuali aladina, orang-orang, utuhu, yang diberi mereka hu, pada kitab. Mimba dima ja'athum, dari setelah jika datang hum, pada mereka, opo al bayinat, berbagai macam penjelasan. Bagian karena kedurhakaan, bainahum, di antara mereka. Yang durhaka itu ya orang yang kafir. Jadi mereka tidak berselisih di dalam kitab tersebut, kecuali yang berselisih adalah orang-orang yang diberi kitab itu sendiri. Dari setelah jika datang kepada mereka suatu atau berbagai keterangan. Karena apa? Orang yang kafir itu
melakukan bagian bainahum. Jadi kedurhakaan di antara mereka. Bisa dipahami di sini? Jadi contohnya orang Quraisy itu kan diberi Al-Qur'an. Ya kan? Diberi Al-Qur'an. Asalnya mereka itu jahiliyah. Pada saat jahiliyah mereka ya rukun-rukun saja. Setelah mereka diberi kitab Al-Qur'an, yang berselisih siapa? Ya mereka sendiri. Sesama orang Quraisy itu sendiri. Terus perselisihannya kenapa? Karena ada bagian bainahum. Sing dikei kok Muhammad, kok dudu aku. Gitu loh. Sing dikei kok dheke, kok dudu aku. Ya. Setelah Al-Qur'an itu menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, secara logika mereka bisa menerima, oh benar Al-Qur'an ini. Tapi karena ada bagian bainahum, sehingga yang kafir ya tetap kafir. Alasannya ya itu sederhana. Kena opo sing dikei kitab iku kok Muhammad, kok dudu aku. Kok dudu si fulan niko, kok dudu si fulan niko. Nah, gitu. Ini bisa dipahami? Ya, bagian bainahum seperti itu. Bayinatnya sudah jelas. Dan secara akal mereka menerima. Cuma berhubung sesama mereka ada bagian bainahum, akhirnya ya yang kafir tetap kafir. Ya. Sing dikei kok Muhammad, kok dudu aku. Kenapa bukan si fulan itu atau si fulan itu? Fata maka memberi petunjuk. Sapa Allahu Allah aladina pada orang-orang. Amanu yang percaya mereka. Yang mana hatinya memang bersih. Tidak ada bagian bainahum itu. Fima di dalam apa-apa ikhtalafu yang berselisih mereka. Fihi di dalam bayane minal haki dari hak. Kalau memang dasarnya beriman, ya sudah, Allah memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk. Wallahu dan Allah iku yahdi menunjukkan siapa Allah. Man pada siapapun yasa yang menghendaki siapa Allah. Ila sirotin pada jalan mustaqim yang lurus. Itu. Jadi kalau memang dasarnya beriman, ya sudah oleh Allah ditunjukkan pada jalan yang benar.